Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kita lanjutkan kembali pembacaan buku yang berjudul kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tulisan dari Syekh Muhammad Al-Khudhari Bek, yang versi terjemahannya diterjemahkan oleh penerbit Ummul Qura, yang diterjemahkan oleh Muhammad Faisal Fadli dengan editor Yasir dan Arif Mahmudi. Buku terjemahan ini terbit pada tahun 2018 atau tahun bertepatan dengan 1439 Hijriah. Pembahasan kemarin telah sampai pada halaman ke-68. Pada bab kedua, pasal yang ketiga. Masih belum selesai. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ketiga, buku Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin ini dengan pembahasan pada halaman ke-69. Namun sebelumnya kami harapkan teman-teman semuanya dapat memberikan like dan komentar pada kolom bawah. Berikanlah masukan atau hal-hal yang terkait perbaikan terhadap channel ini sehingga channel ini bisa semakin lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya sehingga ketika ada update dari channel ini maka Anda menjadi orang yang update terhadap channel ini. Baik, kita lanjutkan pembacaan buku ini. Kali ini tentang subjudul pasalnya adalah penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengalami banyak penganiayaan yang keras dari kaum musyrikin, khususnya ketika beliau pergi untuk salat di Ka'bah. Orang yang paling keras penganiayaannya kepada Rasulullah SAW adalah golongan yang dijuluki dengan mustahzi'in, karena mereka sering menyakiti dan menghina Rasulullah SAW. Di antara para orang-orang yang menghina dan menganiaya Nabi SAW, ada sejumlah nama di antara mereka yang bisa dibilang paling keras atau penganiayaannya. Di dalam buku Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin terdapat setidaknya disebutkan 8 nama. Yang pertama Abu Jahal, kemudian yang kedua Abu Lahab bin Abdul Muttalib, yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'aidz, kemudian yang keempat Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi, kemudian yang kelima Al-Aswad bin Abdu Yaghuth Az-Zuhri Al-Qurashi, kemudian yang keenam Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Asadi, kemudian yang ketujuh Al-Walid bin Al-Mughirah, dan yang terakhir An-Nadhr bin Al-Harith Al-Abdari. Kita mulai dari yang pertama, Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi. Pada suatu hari ia berkata, "Hai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad seperti yang kalian lihat sendiri. Ia telah mencela agama kalian dan telah mencaci maki sesembahan kalian, membodoh-bodohkan orang-orang pandai di antara kalian, menghina bapak-bapak kalian. Sekarang aku bersumpah akan menindihkan ke atasnya sebuah batu besar yang berat sekali. Jika ia salat, aku akan menindihkan batu itu di atas kepalanya. Pada saat itu, silahkan kalian membiarkan aku
atau berpihak kepadaku. Sesudah itu, silahkan Bani Abdul Manaf, yakni keluarga Rasulullah SAW, melakukan sekehendak hati mereka. Itu sumpah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Keesokan harinya, Abu Jahal mengambil sebuah batu besar seperti yang ia katakan. Lalu ia duduk menunggu kedatangan Rasulullah SAW berangkat untuk menunaikan salat seperti biasanya. Sementara itu, orang-orang Quraisy sedang berada di tempat perkumpulan mereka sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Tatkala Rasulullah sujud, Abu Jahal segera mengangkat batu besar itu, lalu menuju ke arah Rasulullah SAW. Namun, setelah ia dekat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ia mundur. Wajahnya pucat karena ketakutan, dan membuang batu di tangannya. Lalu orang-orang Quraisy pun menghampiri dan bertanya, Kenapa kamu ini wahai Abul Hakam?" yakni Abu Jahal. Abu Jahal menjawab, "Ketika aku hendak melakukan seperti apa yang telah aku katakan kepada kalian, setelah aku berada dekat dengannya, tiba-tiba ada unta jantan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Unta itu hendak memakan diriku." Kemudian ketika peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Itu adalah malaikat Jibril. Seandainya Abu Jahal mendekat kepadaku, niscaya Jibril akan memakannya." Hal ini dikatakan dikutip dari hadis Rasulullah, riwayat Muslim pada hadis nomor 2797. Abu Jahal sering melarang Rasulullah SAW sholat di Ka'bah. Pernah suatu saat Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah SAW setelah melihat beliau sholat di Ka'bah, "Bukankah aku telah melarangmu untuk melakukan hal ini di sini?" Lalu Rasulullah berkata kasar kepadanya seraya mengancamnya. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, Abu Jahal berkata, "Apakah engkau mengancamku? Sedangkan aku adalah orang yang paling berpengaruh di lembah ini." Kemudian gak lama Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya sebagai ancaman yang ditujukan kepada Abu Jahal, yakni surat Al-Alaq ayat 15 sampai 19. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada hadis yang nomor 3349 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. "Ketahuilah sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya." Ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. "Maka biarlah dia memanggil golongannya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali lagi, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatlah dirimu kepada Tuhan." Di antara bentuk penganiayaan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW adalah sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika kami bersama Rasulullah SAW di dalam Masjidil Haram dan beliau sedang salat, Abu Jahal berkata, "Tidakkah ada seseorang yang mau mengambilkan kotoran unta dari Bani Fulan? Lalu ia mau melemparkannya kepada Muhammad yang sedang salat itu?" Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'aidh bin Abu Amr bin Umayyah bin Abdus Syam. Lalu ia membawa kotoran unta tersebut dan langsung melemparkannya kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud. Pada waktu itu, tak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berada di masjid mampu membersihkan kotoran tersebut dari tubuh Rasulullah SAW, karena mereka masih lemah dan belum mampu melawan musuh mereka. Rasulullah SAW masih tetap dalam keadaan sujud sehingga datanglah Fatimah, putrinya. Ia membersihkan kotoran tersebut dan membuangnya. Setelah bangun dari sujud, segera ia melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah,
turunkanlah laknatmu kepada segolongan orang Quraisy. Lalu beliau menyebutkan beberapa orang. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya. Maka aku melihat mereka semuanya terbunuh di dalam perang Badar. Hal ini dikatakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari pada hadis nomor 240 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dari Abu Jahal adalah sebagai berikut. Abu Jahal membeli beberapa ekor unta dari seorang lelaki yang bernama Al-Arashi. Tetapi Abu Jahal selalu menangguh-nangguhkan membayarannya. Kemudian Al-Arashi mendatangi perkumpulan orang Quraisy dengan maksud meminta bantuan mereka supaya ia dapat mengambil uang untanya dari Abu Jahal. Lalu mereka menunjukkannya kepada Rasulullah SAW supaya dialah yang menagihnya dari Abu Jahal. Padahal mereka bermaksud mengejek Rasulullah SAW karena telah mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh si terkutuk itu terhadap diri Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Arashi sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di antara Rasulullah dan Abu Jahal. Al-Arashi menuruti saran mereka, lalu ia datang menemui Rasulullah SAW dan meminta bantuannya untuk menagih piutangnya dari Abu Jahal. Lalu Rasulullah keluar bersamanya hingga sampai ke rumah Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Dari dalam rumah Abu Jahal bertanya, "Siapakah Anda?" Rasulullah menjawab, "Muhammad." Abu Jahal pun keluar, sedangkan mukanya tampak pucat pasi. Rasulullah kemudian berkata kepadanya, "Berikan hak orang ini." Abu Jahal menjawab, "Jangan pergi dahulu, aku akan mengambilkannya." Lalu Rasulullah menunggu hingga berhasil menerima piutang Al-Arashi. Dan kemudian orang Quraisy berkata kepadanya, "Celakalah engkau, hai Abul Hakam. Kami belum pernah melihat perlakuanmu yang sebaik itu terhadapnya." Abu Jahal langsung menjawab, "Hei, celakalah kalian ini. Demi Allah, sewaktu ia mengetuk pintu rumahku, tiba-tiba aku mendengar suara yang mengerikan sekali. Aku sangat takut dibuatnya. Dan tiba-tiba di atas kepalaku terdapat unta jantan yang belum pernah aku lihat ada unta sebesar itu." Orang kedua yang sering dianggap menganiaya Rasulullah SAW dengan aniaya yang keras, yakni Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Di antara orang-orang yang melakukan penghinaan dan ejekan terhadap Rasulullah ialah Abu Lahab bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri. Penghinaannya jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan orang lain. Abu Lahab sering melemparkan kotoran ke pintu rumah Rasulullah SAW karena ia adalah tetangga beliau. Rasulullah membersihkan kotoran yang dilemparkannya itu seraya berkata, "Hei Bani Abdul Manaf, tetangga macam apakah yang melakukan semacam ini?" Lalu istri Abu Lahab pun ikut andil di dalam melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh suaminya. Namanya Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Ia seringkali mencaci Rasulullah SAW dan mempergunjingkan beliau. Terlebih setelah turun firman Allah mengenai dirinya dan suaminya, yakni surah Al-Lahab. Dan kemudian hal ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Lahab. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang di antara orang-orang yang menghina Rasulullah SAW ialah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah adalah tetangga kedua Rasulullah SAW. Ia sering melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah. Pada suatu hari, ia mengadakan pesta perkawinan. Ia mengundang semua orang terhormat dari kabilah Quraisy, termasuk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Demi Allah, aku tidak akan memakan jamuanmu sebelum engkau beriman kepada Allah dan membaca syahadat." Peristiwa itu terdengar oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi al-Quraisy, teman akrab Uqbah. Ubay pun berkata, "Apakah gerangan yang terjadi pada dirimu?" Uqbah menjawab, "Enggak apa-apa, hanya ada seseorang yang terhormat yang menghadiri pestaku, tetapi ia tidak mau memakan jamuanku kecuali jika aku membaca syahadat. Aku sangat malu bila ada seseorang menghadiri pestaku lalu keluar dari rumahku tanpa memakan jamuanku. Oleh karena itu, terpaksa aku membaca syahadat," katanya.
Lalu Ubay berkata kepadanya, aku haramkan diriku bertemu denganmu jika kamu bertemu dengan Muhammad. Kemudian kamu tidak menginjak lehernya dan meludahi mukanya serta menampar mukanya. Ketika Uqbah melihat Rasulullah SAW, ia pun langsung melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Ubay tadi, yakni menampar muka Rasulullah SAW. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Uqbah, yang dikatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 27-29, yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Di antara perlakuan paling keras yang dilakukan oleh orang yang celaka ini, yakni Uqbah bin Abi Mu'ayth terhadap Rasulullah SAW, ialah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya pada nomor 4815. Ketika Rasulullah SAW sedang salat di Hijr Ismail, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ayth menghampiri beliau dan menarik bahu beliau, serta melilitkan bajunya ke leher beliau dan mencekiknya kuat-kuat. Kemudian Abu Bakar mendekatinya, lalu menarik bahunya dan mendorongnya dari Rasulullah SAW seraya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia mengatakan Robku adalah Allah, padahal telah datang kepadamu keterangan-keterangan dari Robmu? Selanjutnya, nama keempat dari orang-orang yang menghina Rasulullah SAW yang paling keras ialah Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi, orang tua Amr bin Ash. Dia terkenal sangat keras memusuhi Rasulullah SAW. Ia pernah mengatakan, Muhammad telah menipu para sahabatnya bahwa mereka akan dihidupkan kembali setelah mati. Demi Allah, kata dia, tiada yang dapat membinasakan kami selain hanya masa waktu. Maka Allah menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas tuduhan yang dilancarkan oleh Al-Ash bin Wa'il tadi dengan surat Al-Jathiyah, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tak lain hanyalah menduga-duga saja. Al-Ash bin Wa'il pernah punya utang kepada Khabbab bin Al-Arth, salah seorang dari kaum muslimin. Khabbab menagihnya, tetapi Al-Ash menjawab, bukankah Muhammad yang agamanya engkau peluk sekarang menduga bahwa di surga terdapat semua yang diinginkan oleh para penghuninya seperti emas, perak, atau pakaian, atau pelayan? Khabbab menjawab, memang benar. Lalu Al-Ash berkata, kalau memang demikian, tunggulah aku sampai pada hari itu. Aku akan diberi harta dan anak, dan aku akan membayar utangku kepadamu, kata Al-Ash. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat Maryam ayat 77 sampai ayat 80. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya, dan kami akan mewarisi apa yang ia akan katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Kemudian orang yang kelima di antara yang menghina Rasulullah SAW dengan penghinaan yang keras adalah Al-Aswad bin Abdu Yaghuth Az-Zuhri Al-Qurashi. Ia berasal dari kalangan Bani Zahrah, paman dari pihak ibu Rasulullah SAW. Apabila melihat para sahabat Nabi SAW datang, ia berkata, telah datang kepada kalian raja-raja dunia, dengan maksud mengejek mereka, karena mereka tampak sederhana sekali dan pakaian mereka penuh dengan tambalan dan kehidupan mereka miskin. Ia juga sering mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan nada sinis, apakah hari ini engkau sudah diajak bicara dari langit? Kemudian orang yang keenam yang sering menghina Rasulullah SAW, yakni Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Asadi, putra paman Khadijah.
Ia dan golongannya apabila ada kaum muslimin yang sedang melewati mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata di antara mereka dengan maksud mengejek kaum muslimin. Di dalam surat Al-Mutaffifin terhadap ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan sifat dan sikap mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Itu kembali kepada kaum. Mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Inna haula'i ladallun. Kemudian orang yang ketujuh, yang termasuk di antara orang yang menghina Rasulullah SAW dengan penghinaan yang keras, yakni Al-Walid bin Al-Mughirah, pamannya Abu Jahal. Dia termasuk pembesar kabilah Quraisy dan kehidupannya mewah. Pada suatu ketika ia mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, ia berkata kepada kaumnya, yakni Bani Mahzum, demi Allah, tadi aku baru saja mendengar dari Muhammad suatu kalam yang bukan kalam manusia dan bukan pula kalam dari jin. Sesungguhnya kalam itu mempunyai keindahan dan kecemerlangan. Sesungguhnya ibarat pohon, puncaknya penuh dengan buah, dan di bawahnya akarnya sangat subur, dan sesungguhnya ia sangat tinggi, dan tidak ada yang menandinginya. Maka orang-orang Quraisy berkata, demi Allah, sungguh Al-Walid telah masuk agama baru, dan niscaya orang-orang Quraisy semua akan masuk agama baru itu. Lalu Abu Jahal berkata kepada mereka, tenanglah, cukup aku sebagai wakil kalian yang akan menyadarkannya. Kemudian Abu Jahal pergi ke rumahnya. Sesampai di rumah Al-Walid, ia duduk di hadapannya seraya bersedih dan berbicara kepadanya dengan kata-kata yang membakar semangat kejahiliahan. Setelah Al-Walid mendengar hasutan Abu Jahal yang membakar itu, ia segera bangkit dan mendatangi orang-orang Quraisy dan berkata kepada mereka, kalian menuduh Muhammad gila? Apakah kalian pernah melihat dia ngelantur? Kalian telah mengatakan bahwa dia peramal. Apakah kalian pernah melihatnya meramal? Kalian telah menuduhnya sebagai seorang penyair. Apakah kalian pernah melihat dia mengucapkan syair? Kalian telah menuduhnya sebagai pendusta. Apakah kalian pernah melihat dia berdusta dalam suatu hal? Semua pertanyaan tersebut mereka jawab tidak. Kemudian mereka bertanya, lalu apa dia? Lalu Al-Walid berpikir sejenak kemudian berkata, dia tidak lain adalah seorang ahli syair. Bukankah kalian telah melihat dia sering memisahkan seorang laki-laki dengan istri, anak, dan hamba sahaya? Setelah mendengar jawaban dari Al-Walid, orang-orang bersorak karena gembira sehingga aula tempat pertemuan mereka seolah-olah bergetar karena suara luapan kegembiraan mereka. Tak lama kemudian Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan sikap Al-Walid itu. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Mudaththir, yang artinya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya, sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Lalu kemudian ia berpaling dari kebesaran dan menyombongkan diri. Lalu ia berkata, Al-Quran ini tak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan masukkannya ke dalam neraka Saqar. Firman lain dari Allah yang diturunkan sehubungan dengan sikap Al-Walid ini juga ada di dalam surat Al-Qalam ayat 10-16. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar. Selain dari itu, yang terkenal kejahatannya karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala.
kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Kemudian orang ke-8 yang menghina Rasulullah SAW, yakni An-Nadhr bin Al-Harith Al-Abdari. Ia berasal dari kalangan Bani Abduddar. Abduddar adalah anak dari Qusay. Apabila Rasulullah SAW berada di dalam suatu majelis dalam rangka berdakwah dan memberikan peringatan kepada mereka, kemudian apa yang beliau kemukakan itu kelihatan mengena di hati mereka, maka Nadhr bangkit dan berkata, "Hei orang Quraisy, kemarilah. Sesungguhnya aku lebih baik daripada dia dalam berbicara." Kemudian An-Nadhr mulai bercerita kepada mereka tentang kisah-kisah Raja Persia. Sedangkan An-Nadhr sebelumnya telah mengetahui apa yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Lalu ia berkata, menegaskan, tiada lain pembicaraan Muhammad itu hanyalah dongeng orang-orang zaman dahulu. Maka dari itu Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya dengan sehubungan dengan sikap An-Nadhr ini. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Luqman, ayat 6-7. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tiada berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah ia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabarlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Mereka semua yang telah kami sebutkan adalah orang-orang yang kelak pasti akan mendapatkan balasan dari azab Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Sesungguhnya kami menjaga kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan, al-mustahzi'in, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibat dari hinaan dan olok-olok mereka. Allah telah menetapkan ancaman-ancamannya melalui firman-Nya yang tadi, bahwa ancamannya itu benar-benar akan terjadi karena ayat tersebut adalah makkiyah. Sedangkan kebinasaan mereka terjadi sesudah hijrah. Di antara mereka ada yang mati terbunuh, yaitu seperti Abu Jahal, An-Nadhr bin Al-Harith, dan Uqbah bin Abu Mu'ayth. Ada yang mati karena musibah yang Allah timpakan kepada mereka berupa penyakit yang berat, sehingga mereka mati sesudah mengalami penderitaan yang hebat. Mereka yang mati karena penyakit seperti Abu Lahab, Al-Ash bin Wa'il, dan Al-Walid bin Mughirah. Untuk hari ini kita cukupkan dulu pada halaman 80. Nanti pada lain kesempatan kita akan lanjutkan dengan tema orang-orang yang disakiti di jalan Allah. Ada beberapa nama dan kemudian kita sedikit membahas tentang masuk Islamnya paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari saya cukup sekian, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, komentar pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.